Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini masih tentang kinematika gerak, yaitu gerak benda pada lintasan lurus. Kali ini adalah tentang gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB. Jenis-jenis gerak lurus ya, kemarin sudah sempat kita bahas dalam materi awal ya, ada GLB dan GLBB. Untuk yang pertama yaitu gerak lurus beraturan. Apa saja sih yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan? Yang pertama adalah gerak dengan lintasan berupa garis lurus. Ya, jadi dalam gerak lurus beraturan, yang namanya gerak lurus, maka lintasannya berupa garis lurus. Yang kedua, beraturan. Apanya yang beraturan? Yaitu kecepatannya. Sehingga nomor 2 bisa dikatakan kecepatan konstan dalam GLB. Nah, karena kecepatannya konstan, tetap tidak ada perubahan, kan kalau percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi waktu. Karena kecepatannya tetap, maka tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Grafik-grafiknya apa saja? Kayak kita lihat ya, ada grafik antara jarak dan perpindahan yang seperti ini ya gambarnya. Jadi kalian pahami betul-betul jenis-jenis grafiknya ya. Yang pertama adalah grafik jarak terhadap waktu pada GLB berupa garis lurus yang linier. Yang kedua ada grafik kecepatan terhadap waktu, di mana di situ di dalam sumbu Y-nya ada V, boleh dalam satuan meter per sekon, di sumbu X-nya adalah T, waktu dalam sekon. Grafiknya menunjukkan bahwa kecepatannya tetap. Jadi pada waktu dimanapun, misal waktu 0 ini kecepatannya di atas. Dalam waktu di sini kecepatannya juga sekian. Dalam waktu di sini kecepatannya juga sama, sehingga berbentuk garis lurus mendatar untuk grafik V terhadap T. Rumus-rumus yang ada pada GLBB adalah yaitu hubungan antara jarak, kelajuan, dan selang waktu itu adalah V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon, S itu adalah jarak yang ditempuh dalam satuan meter, dan T adalah waktu dalam satuan sekon. Dari persamaan di situ bisa kita bolak-balik ya, bisa kita jadikan persamaan di mana S sama dengan V dikalikan T. Jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Kalau mau mencari waktu, maka T sama dengan S per V. Nah, jadi ada contoh soal, seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan tetap yaitu 15 meter per sekon. Tentukan yang A, jarak yang ditempuh setelah 4 sekon dan 5 sekon. Yang B, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Nah, kita lihat ya pembahasannya. Yang pertama kita harus tahu diketahuinya, yaitu V sama dengan 15 meter per sekon. Ya, apa itu V? Yaitu V adalah kecepatan ya. Karena kecepatannya tetap, ya berarti dia dalam GLB 15 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah berapa besar jarak yang ditempuh setelah 4 sekon dan jarak yang ditempuh setelah 5 sekon. Yang B adalah waktu. Kalau waktu maka dia adalah T. Nah, T. Waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Oke, kita jawab. Untuk yang waktunya 4 sekon, jarak kita cari dengan rumus S sama dengan V dikalikan T. S sama dengan V kali T. Nah, V-nya masukkan 15, T-nya masukkan 4. Jadi 15 kali 4 adalah 60 meter untuk jarak pada selang waktu setelah 4 sekon. Nah, untuk waktu setelah 5 sekon, sama ya rumus GLB itu adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Maka kecepatannya 15 sama
kali waktunya 5 sekon. Hasilnya adalah 75 meter. Nah, untuk mencari waktu yang diperlukan itu adalah T, tadi di mana rumus T sama dengan S per V. Nah, S per V, di mana jaraknya diketahui di sini adalah 3000 meter. Ya, dari 3 km kita konversi ke dalam meter menjadi 3000 km. Sehingga waktunya adalah 3000 dibagi 15. Hasilnya 200 sekon. Kita lanjutkan. Contoh soal berikutnya yaitu sebuah benda bergerak ditunjukkan seperti grafik berikut. Nah, ini grafiknya ya. Hitunglah jarak yang ditempuh benda setelah bergerak selama 4 sekon. Nah, maka di sini kita lihat grafiknya itu adalah grafik V terhadap T dalam GLB. Ya, jadi yang bentuknya seperti itu adalah grafik GLB, kecepatan terhadap waktu. Ya. Dari situ, dari grafik tersebut bisa kita lihat diketahuinya yaitu V ya. V-nya yaitu 5 meter per sekon. Di sini ya. Ini adalah V-nya. Nah, 5 meter per sekon. Kecepatan tetap. Kemudian ditanyakannya adalah jarak yang ditempuh yaitu S. Ya, masing-masing. Setelah 4 sekon, 10 sekon, dan 1 menit. 1 menit itu adalah 60 sekon. Kita jawab. Ya, rumusnya masih sama dengan yang tadi ya. Diingat-ingat lagi. Jarak adalah kecepatan dikali waktu. S sama dengan V kali T. Masukkan masing-masing angkanya. Yang A yaitu dengan waktu 4 sekon. Sehingga V kali T adalah 5 kali 4 sama dengan 20 meter. Untuk yang T sama dengan 10 sekon, nomor B, S sama dengan, sama rumusnya, jarak adalah V kali T, kecepatan dikali waktu. Masukkan angkanya, 5 kali 10 adalah 5 meter. Untuk T sama dengan 60 sekon atau 1 menit ya. Rumus jaraknya sama V kali T. V-nya masukkan 5, T-nya 60. Maka jaraknya untuk yang 1 menit atau 60 sekon adalah 300 meter. Bisa nggak kita cari dengan cara lain? Boleh ya. Kalau ada grafik V terhadap T, kita bisa mencari rumus jarak dengan menghitung luas daerah di bawah grafik. Grafik yang pertama untuk T sama dengan 4 sekon. Di sini ya. Ya, untuk T sama dengan 4 sekon kita pisahkan. Ada di situ kecepatannya 5, kemudian T-nya 4 sekon saja. Nah, maka di situ luas di bawah grafiknya adalah berupa segi 4. Nah, itu ya. Jadi kita mencari luas di situ. Luasnya apa? Yaitu panjang dikali lebar, atau 5 dikali 4 sama dengan 20. Hasilnya sama dengan menggunakan rumus. Yang kedua yaitu untuk T sama dengan 10 sekon. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, kita lihat T-nya di 10 sekon. Maka yang mana yang kita hitung luasannya? Nah, yang hitung luasannya adalah di bawah grafik. Tetap ya, luasnya segi 4 ya atau persegi, maka panjang kali lebar. Boleh 5 kali 10 sama dengan 50. Kemudian yang ketiga adalah untuk yang 1 menit. Yang 1 menit kita buat lagi seperti ini ya. Nah, sama di kecepatan tetap yaitu 5 meter per sekon. Jadi kita mencari luas persegi ya. 5 kali 60 sama dengan 300. Jadi untuk mencari jarak pada grafik V terhadap T untuk GLB boleh menggunakan rumus V kali T, boleh juga menggunakan rumus luas daerah di bawah grafik. Untuk GLB sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan materinya ke GLBB. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.